Halo sahabat tani. Saat ini kita dihadapkan dengan naiknya harga pupuk dan pestisida, serta alokasi pupuk subsidi yang terbatas. Maka dari itu, kita harus mencari solusi alternatif untuk memangkas biaya produksi, agar hasil dari tanaman masih sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim penyuluh BPP Kecamatan Paloh, mengadakan kegiatan BIMTEK tematik tentang pembuatan larutan Biosaka, yang dapat mengurangi biaya penggunaan pestisida kimia dan pupuk sebanyak 50–90%. Kegiatan ini berlokasi di Desa Mentibar Kecamatan Paloh, dan dihadiri oleh beberapa narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, serta Gapoktan dan perwakilan Poktan yang ada di Kecamatan Paloh. Sebelum ke praktek cara pembuatan, mari kita bahas dulu apa itu Biosaka. Biosaka terdiri dari kata bio, singkatan dari biologi, dan saka, singkatan dari soko alam kembali ke alam, atau dari alam kembali ke alam. Merupakan larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Biosaka bukan pupuk, dan bukan juga pestisida. Biosaka adalah elisitor yang dapat merangsang sel-sel pada tanaman, sehingga dapat tumbuh dengan baik. Pembuatan larutan Biosaka juga sangat mudah, dan bahan yang digunakan juga sangat melimpah. Kita hanya perlu rumput dan dedaunan sebagai bahannya. Untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah siapkan minimal 5–20 jenis rumput dan daun tanaman yang sedang dalam pertumbuhan optimal. Ciri-cirinya yaitu, daun dalam keadaan sehat, tidak terserang hama virus dan penyakit, warna hijau segar, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda, dan disarankan tidak menggunakan dedaunan yang berlendir. Rumput dan daun yang sudah terseleksi, dimasukkan ke dalam baskom, ember atau wadah lainnya yang sudah berisi air. Untuk 1 genggam rumput, diperlukan air sebanyak 5–10 liter, atau dengan perbandingan 5% bahan, dan 95% air, atau 2,5 ons rumput dedaunan ke dalam 5 liter air. Kemudian rumput dan dedaunan diremas dengan tangan kanan, dan tangan kiri memegang pangkal bahan, dan diselingi dengan adukan air. Yang perlu diperhatikan dalam proses pemerasan adalah, pemerasan hanya boleh dilakukan oleh 1 orang, atau tidak boleh bergantian, tangan dan bahan tetap di dalam air, tidak boleh diangkat. Lakukan peremasan tanpa berhenti selama kurang lebih 30 menit. Kemudian pisahkan air dan ampas bahan menggunakan saringan. Larutan yang kita gunakan adalah air yang sudah bercampur dengan saripati rumput dan dedaunan. Masukkan larutan ke dalam wadah dan disimpan selama 7 hari. Pembuatan Biosaka dapat dikatakan berhasil, apabila mengeluarkan bau yang wangi, atau bau rumput. Jika bau yang dikeluarkan adalah bau busuk, maka pembuatan Biosakanya gagal. Biosaka yang sudah berhasil dibuat dapat disimpan selama 5 tahun. Untuk cara aplikasi Biosaka, dapat menggunakan sprayer, dengan posisi nozzle menghadap ke atas, dengan ketinggian minimal 1 meter di atas tanaman. Nozzle diatur menghasilkan semprotan seperti kabut. Aplikasi juga memperhatikan arah angin, sehingga penyebaran partikel larutan mengarah pada tanaman secara merata. Dosis aplikasi yang digunakan yaitu, untuk tanaman padi dan jagung, 40 ml Biosaka, dicampur dengan 15 liter air. Aplikasi pertama dilakukan pada usia tanaman 7–10 hari setelah tanam, dan dilanjutkan 7 kali dalam 1 musim dengan interval 10–14 hari. Untuk tanaman cabai, 10–20 ml Biosaka per 15 liter air. Dimulai dari tanaman muda hingga menjelang panen, dengan interval penyemprotan 10–14 hari. Sekian, terima kasih.